Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada dari Afifah dengan teman saya Salsabila Meidi Arini Putri. Kali ini kami akan mempresentasikan dengan judul Deteksi Cemaran Gen Babi pada Produk Bakso Sapi Kemasan menggunakan metode PCR. Di sini ada pengertian PCR. Reaksi polimerase berantai atau dikenal sebagai polymerase chain reaction merupakan suatu proses sintesis enzimatik untuk melipat gandakan suatu sekuens nukleotida tertentu secara in vitro. Metode ini dikembangkan pertama kali oleh Caribi Mullis pada tahun 1985. Metode ini sekarang telah banyak digunakan untuk berbagai macam manipulasi dan analisis genetik. Pada awal perkembangannya, metode ini hanya digunakan untuk melipat gandakan molekul DNA, tetapi kemudian dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat digunakan pula untuk melipat gandakan dan melakukan kuantitas molekul mRNA. Dengan menggunakan metode PCR dapat meningkatkan jumlah urutan DNA ribuan bahkan jutaan kali dari jumlah semula, sekitar 106 sampai 107 kali. Setiap urutan basa nukleotida yang diamplifikasi akan menjadi 2 kali jumlahnya. PCR adalah reaksi polimerase berantai, yaitu reaksi yang melibatkan enzim polimerase yang dilakukan secara berulang-ulang. Next. Kemudian ada bakso. Bakso itu merupakan suatu olahan dari daging. Proses pembuatan bakso oleh produsen nakal seringkali melakukan pencampuran bahan baku bakso dengan daging babi. Pencampuran ini dilakukan untuk menurunkan harga produksi namun harga jual tetap tinggi, serta meningkatkan cita rasa. Pencampuran ini tidak disertai informasi yang jelas kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui produk olahan tersebut mengandung daging babi. Pemalsuan produk menjadi salah satu bentuk penyimpangan yang kerap terjadi saat ini sebagai upaya untuk menurunkan biaya produksi, sehingga pelaku usaha makanan mendapatkan keuntungan lebih besar. Salah satu produk makanan olahan yang sering dipalsukan adalah produk olahan daging seperti bakso. Keberadaan komponen bahan makanan yang mengandung daging babi dalam bahan dan produk pangan dapat diidentifikasi melalui lemak, protein, maupun DNA. DNA dapat dieksploitasi dan digunakan untuk diidentifikasi organisme berdasarkan stabilitasnya pada temperatur tinggi dan strukturnya pada semua jaringan tubuh. Next. Kemudian ada metode identifikasi bakso menggunakan PCR. Metode PCR telah banyak digunakan untuk pengujian yang berhubungan dengan DNA. Teknik PCR mempunyai sensitivitas untuk deteksi keberadaan daging babi dalam daging segar maupun produk daging yang telah dicampur dengan bahan daging lain. Dengan demikian, upaya mendeteksi adanya daging babi di dalam bakso melalui teknik PCR memberikan hasil yang tidak meragukan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Salsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode identifikasi PCR dengan produk bakso dengan 3 sampel yang berbeda. Yang pertama itu ada sampel dengan kode A, lalu ada sampel kode B, dan sampel kode C. Isolasi DNA yang dilakukan sesuai dengan protokol dari kit yang digunakan yaitu isotopen. Yang pertama, sampel ditimbang 50 kg, kemudian dipotong sekecil. Yang kedua, selanjutnya ditambahkan 720 mikroliter purine genomic incubation buffer. Kemudian ditambahkan 50 mikroliter proteinase K, lalu diproses agar sampel dan pelarut tercampur. Kemudian yang ketiga itu diinkubasi dengan suhu 550 derajat Celcius selama 2 jam di vortex. Proses lisis pemecahan selesai, kemudian sampel disensitivasi dengan kecepatan 5000 rpm selama 3 menit, didapatkan supernasan dan selek. Kemudian supernasan yang diambil dimasukkan ke dalam tabung, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 13.000 rpm selama 1 menit, lalu supernasan diambil dan ditambahkan 220 mikroliter ketanase di vortex, kemudian diinkubasi selama 2 menit. Yang keempat,
ditambahkan 200 mikroliter purine genomic lipid glucose, kemudian ditambahkan 200 mikroliter etanol 96% glucose, lalu ditambahkan steam tolong, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm selama 1 menit. Cairannya dibuang lalu ditambahkan 500 mikroliter wash buffer 1, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm selama 1 menit. Kemudian cairan dibuang lalu ditambahkan 500 mikroliter wash buffer 2, lalu disentrifugasi dengan kecepatan 13.000 rpm selama 3 menit. Kemudian cairan dibuang dan disentrifugasi kosong untuk memastikan kejernihannya. Yang keenam ini ditambahkan 50 mikroliter elution buffer 1, didiamkan selama 1 menit pada suhu ruangan, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 13.000 rpm selama 1 menit di korteks, kemudian ditambahkan elution buffer 2 sebanyak 50 mikroliter, didiamkan selama 1 menit, kemudian disentrifugasi 13.000 rpm selama 1 menit dan didapatkan template DNA. Kemudian yang ketujuh, simpan sampel DNA pada freezer suhu minus 200 derajat. Lalu ada uji kemurnian. Uji yang pertama itu ada uji Blanco. Pertama diambil 1 mikroliter air dan diletakkan di alat yang drop, kemudian hasil akan muncul di layar komputer. Yang kedua, diambil 1 mikroliter masing-masing sampel yang telah diisolasi, kemudian diletakkan di alat nanodrop dan hasil akan muncul di layar komputer, dan kemudian dilihat hasilnya kemurnian DNA yang didapat. Lalu di sini proses amplifikasi dengan metode PCR. Yang pertama itu ada komponen campuran untuk sport. Yang pertama itu ada reaktif dan jumlah reaktif. Template DNA memiliki 1 mikroliter 17 reaktif. Lalu ada Bostock Master Mix 12,5 mikroliter, Primer Forward 1 mikroliter, Primer Reverse 1 mikroliter, Nuclease Water 9,5 mikroliter, dan total dari keseluruhannya 25 mikroliter. Lalu tabel 2 itu keterangan primer. Pertama itu ada kode box, lalu ada forward, dan reverse. Kode box ini 5, keterangannya primer. Forwardnya itu AT, CT, CGC, AAA, CC, CCAA, CAG, DCCTG, -3. Spesifik body pada fragmen citokrom. Lalu ada box, sequence-nya 5, keterangannya B. Lalu ada reverse CGPT, GCA, CGTA, GATA, CG, GAATAA, CG. Kemudian ini ada tabel 3, siklus mesin PCR untuk deteksi genetik. Jumlah siklusnya 35, angka suhunya itu 90 derajat Celcius dan waktunya itu 1 menit. Yang pertama itu 95 derajat Celcius denaturasi terjadi selama 30 detik di waktu 30 detik. Lalu ada 62 derajat Celcius annealing 30 detik, 72 derajat Celcius station 30 detik, 72 derajat Celcius 5 menit, dan 12 derajat Celcius 10 menit. Setiap komponen dimasukkan ke dalam cukup PCR 1,5 mikroliter untuk sampel DNA dimasukkan terakhir agar tidak terkontaminasi, lalu dihomogenkan dan dimasukkan ke mesin PCR. Lalu hasil pembahasan. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing sampel dan daging babi kontrol positif diisolasi menggunakan kit isolasi in vitrogen dengan 3 kali pengulangan, maka didapatkan template DNA. Lalu hasil deteksi gen babi pada 3 sampel baku kemasan yang dijual dengan metode PCR dilanjutkan dengan elektroforesis, maka hasilnya didapatkan adanya gen babi pada sampel B dan C. Dilihat dari pita DNA sampel yang sama dengan pita DNA kontrol positif dengan ukuran 130 dt. Kemudian dilakukan sequencing pada sampel B
sampel B adalah posisi mengandung gen babi, yang menunjukkan kemiripan 100% dengan gen babi hutan. Cover isolasi kondilan kompleks genome. Dilihat dari hasil penelitian sebelumnya, produk makanan olahan banyak ditemukan tercemar daging babi. Tidak hanya produk bakso, pada produk makanan lainnya seperti sosis juga dicampur dengan daging babi yang mencantumkan label halal dalam produk tersebut. Lalu ada prosedur pertama yang dilakukan, yaitu isolasi DNA sampel dan kontrol positif. Dari penelitian yang telah dilakukan, kemudian ada isolasi DNA, merupakan teknik yang pertama kali dilakukan sebelum melakukan analisis molekuler menggunakan teknik PCR atau real-time PCR. Isolasi DNA dilakukan pada kontrol positif daging babi dan sampel bakso sebanyak 3 kali pengulangan. Lalu ada kontrol positif yang digunakan adalah daging babi segar. Inaktivasi enzim DNase sangat penting pada proses pembebasan sel dari jaringan, karena pada proses pembebasan sel dari sampel dan kontrol positif menyebabkan aktivitas enzim DNase bekerja secara efektif untuk menguraikan molekul-molekul DNA sehingga DNA yang dihasilkan tidak utuh lagi. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan inaktivasi enzim DNase. Untuk menghilangkan RNA pada sampel dan kontrol positif yang diisolasi, maka dilakukan dengan menambahkan larutan RNA solution. Larutan Purolin Genomic Fluid berfungsi untuk mengikat DNA, kemudian wash buffer yang berfungsi untuk mencuci DNA agar terhindar dari pengotor yang menempel pada DNA. Selanjutnya ditambahkan larutan elution buffer berfungsi untuk melarutkan DNA. Selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan penelitian deteksi gen babi pada produk bakso kemasan dengan metode PCR yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa yang pertama, bakso A negatif mengandung DNA babi. Yang kedua, bakso B dan C positif tercemar DNA babi. Yang ketiga, hasil sequencing dengan primer fork sampel bakso B memiliki homologi sebesar 100%. Bakso B memiliki kemiripan dengan gen babi hutan. Sus Crova Isolate RC Mitochondria Complete Genome. Mungkin cukup sekian presentasi dari kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.